Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang mengajarkan kita tentang indahnya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan. Suatu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba ada dua orang pemuda yang mengapit satu pemuda yang sangat lusuh, letih. Dua pemuda itu mendatangi Umar bin Khattab dan mengatakan dengan nada yang sangat marah dan tinggi, "Wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, tegakkan hukuman atas orang ini karena orang ini telah membunuh ayah kami." Begitu kata dua orang pemuda ini. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Benarkah itu, wahai pemuda?" Maka pemuda yang letih itu mengatakan, "Benar." "Bagaimana ceritanya?" Pemuda itu mengatakan, "Saya datang dari tempat yang sangat jauh untuk menyelesaikan urusan kaum saya. Saya letih dan saya beristirahat di bawah sebuah pohon dan saya ikat unta saya. Kemudian saya tertidur. Tali unta itu terlepas dan unta itu ternyata merusak kebun milik ayah dari dua pemuda ini. Maka sang bapak tersebut, ayah tersebut marah dan akhirnya membunuh unta saya. Saya kemudian melihat unta saya terbunuh, saya marah. Kemudian tanpa sadar pada akhirnya saya bunuh ayah dari dua pemuda ini." Maka dua pemuda itu pun mengatakan, "Engkau sudah mendengar ya Amirul Mukminin, tegakkan hukuman atas orang ini, kisah seorang ini." Lalu Amirul Mukminin mengatakan, "Bagaimana sekarang?" Kata sang pemuda yang lusuh itu yang mengatakan, "Amirul Mukminin Umar bin Khattab, izinkan saya pergi 3 hari saja untuk menyelesaikan urusan kaum saya. Setelah itu saya akan kembali ke sini," katanya. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang menjadi penjaminmu?" Pemuda itu mengatakan, "Allah Subhanahu wa ta'ala." Kemudian orang mulai ramai, "Bagaimana bisa? Penjaminnya Allah, kalau dia bohong bagaimana? Dia tidak boleh pergi, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Tapi kemudian tiba-tiba salah seorang pemuda yang sahabat Rasulullah SAW juga, namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, mengangkat tangan dan mengatakan, "Saya yang akan menjadi penjamin bagi pemuda itu." Mulai ributlah antar sahabat. "Salman, apa-apaan ini? Kalau dia berbohong bagaimana? Engkau yang akan kena hukumannya." Tapi Salman percaya pada pemuda ini. Pemuda ini akhirnya pergi 1 hari, 2 hari, sampai hari ketiga orang-orang sudah mulai gelisah. Tidak datang orang ini. Kalau orang ini tidak datang, artinya Salman yang akan dihukum. Ternyata dari kejauhan terlihat ada seorang pemuda yang terseok-seok, berjalan terjatuh sampai berdiri di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar berkata, "Kenapa engkau datang? Apa yang terjadi sesungguhnya? Engkau bisa saja kabur, tidak perlu datang lagi ke sini." Orang itu mengatakan, "Aku berusaha luar biasa untuk bisa sampai ke tempat ini tepat waktu. Tungganganku mati sekarat di gurun pasir. Aku berlari sekuat tenaga agar sampai ke tempat ini." "Kenapa?" kata Umar. "Agar tidak ada orang di luar sana mengatakan umat Islam adalah orang yang tidak bisa dipegang ucapannya. Aku ingin membuktikan bahwa aku seorang muslim dan aku sungguh-sungguh dengan ucapanku. Aku menepati janjiku," katanya. Maka semua orang pun bertakbir, Allahu Akbar. Lalu Umar bin Khattab bertanya pada Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, kenapa engkau mau menjadi penjamin bagi orang ini?" Salman mengatakan, "Agar jangan sampai ada orang di luar sana mengatakan umat Islam tidak lagi peduli dengan saudaranya. Aku seorang muslim dan aku diajarkan untuk peduli dengan saudaraku, menanggung beban saudaraku." Maka semua orang bertakbir, Allahu Akbar. Lalu tiba-tiba dua pemuda ini mengatakan, "Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kami maafkan kesalahan dari pemuda itu." "Kenapa?" kata Umar bin Khattab. "Agar jangan sampai di luar sana ada yang mengatakan orang Islam tidak suka memaafkan orang lain. Kami muslim dan kami diajarkan untuk memaafkan kesalahan orang lain." Dan semua orang terharu dan bertakbir, Allahu Akbar. Dari kisah ini kita bisa mendapatkan pembelajaran luar biasa. Ketika seorang muslim menunjukkan akhlaknya, akhlak islaminya, lihatlah betapa indahnya kehidupan ini. Dan mengajarkan pada kita semua betapa indahnya ukhuwah Islamiyah. Saya Oki Setiana Dewi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa semuanya ya. Isi storytellingnya juga luar biasa. Dah, pemirsa, yang ketemu lagi bersama saya Diki Chandra, saya Wika Salim, Kromoson juga Teh Oki di Ita Sawit BHE. Semangat deh, duduk dulu. Duduk Oki. Wah.
Tapi Kak Oki tuh kan ciri khas banget, kayak pembawaan Kak Oki tuh selalu memang, pokoknya kalau yang kayak gini nih, aku tuh udah pasti, oh ini Kak Oki nih. Jadi kayak kita tuh kayak denger dongeng, karena kan biasanya kalau apalagi anak kecil, kalau denger dongeng tuh otomatis mereka tuh langsung kayak nyimak gitu. Sebenarnya nggak dikonsepin begitu sih, tapi karena memang suka sirah, suka sejarah. Iya. Kan dulu juga Oki guru TPA di sebelum dunia-dunia begini lah. Jadi dulu tuh zaman SMA guru TPA yang emang ngajarin anak-anak tuh kisah-kisah Nabi gitu. Terus akhirnya akhirnya kebawa. Cuman akhirnya jadi enak untuk mengambil kisah. Jadi dari kisah kan kita ada pelajaran, ada hikmah. Baru nanti kita bedah hikmahnya, kita kaitkan dengan kehidupan kita yang sekarang kayak gitu. Tapi benar nggak sih masa kecil Teh Oki itu Mbak Oki apa di Batam dulu ya? Iya betul. Betul ya? Papa tuh Jawa, ibu tuh orang Palembang, tapi lahirnya di Batam sampai usia 16 tahun. 16 Jadi tahun. Oki sama Dade tuh tinggal di Batam, Kepulauan Riau. Berarti Isis lahir di sana Di Batam semuanya. Di Batam semua. Semua di Batam. Oh saya enggak sih? Iya ya beda Ya kan bukan keluarganya juga. Pengen diajak-ajak aja, heran deh. Aku juga penasaran kan Kak Oki kan dulu bener nggak sih Apa tuh? sempat meniti karir sebagai model. Itu gimana ceritanya? Iya memang dulu saya sempat jadi Bukan model. Kang Diki, bukan Kang Diki, Kak Oki. Oh, iya, Maaf iya. ya. Sorry. Iya, jadi waktu kecil itu suka banget namanya di bidang seni. Iya. Nyanyi, nari, acting, pokoknya seni lah, senang banget. Iya. Nah akhirnya pernah ada satu kejadian, pulang ngaji ini masih ingat banget, ada orang tuh kayak pegang kamera tuh Kang Teh. Wah kesempatan masuk TV, akhirnya bergaya-gayalah di situ kan. Terus ibu bilang kamu tuh ngapain tiap sore gaya-gaya di situ, itu orang lagi ngukur jalan kan. Dia suka foto-foto. Iya, tahu. Jadi narsisnya tuh udah ada dari kecil, sampailah di usia 13 tahun, itu Oki udah jadi MC pada saat itu. MC macam-macam, MC Bayi Sehat, MC Festival Band, MC Gathering perusahaan. Jadi MC segala macam jenis Nah itu masih di Batam. acara. Nah iya, nah itu latihan public speakingnya di situ dari usia 13 tahun itu. Oke. Gitu. Pantesan jago, Iya, udah mau pantesan, nguasai. udah enak banget. Pada saat jadi model ataupun MC atau segala macam waktu itu mohon maaf belum sempat berhijab Belum. ya? Berhijab. Belum berjilbab karena memang tadi itu bahwa background keluarga tuh umum, bukan Oke, dari iya, dunia paham, pesantren. paham. Jadi kita nggak pakai jilbab, tapi yang namanya sholat 5 waktu, ngaji itu harus apapun yang terjadi. Makanya orang-orang sempat nih orang kok bajunya begitu ke kamu sholat gitu. Tapi itu yang ngejaga banget sih Teh Kang. Jadi sholat itu yang ngejaga banget mengarahkan tiang. hidup kita tuh insya Allah ya dijaga oleh Allah gitu. Apa sebetulnya? Tapi hidayah ini biasanya suka ada transisi apa yang Betul. membuat seseorang bisa Berubah. hijrah atau bisa Iya. berubah atau punya keinginan untuk bisa lebih baik. Oke, pakai jilbab usia 16 tahun. 16 tahun. Biasanya orang itu mulai berubah dalam hidupnya karena banyak hal. Ada karena dia terlalu bahagia, kok gini-gini aja ya hidup, kayaknya kok hampa. Ada dia berubah karena itu. Ada karena ajakan teman, ikut-ikutan teman, pergaulan, ada. Ada karena dia memang belajar sehingga dia berubah. Ada karena ada kejadian sedih dalam hidupnya yang buat dia berubah. Nah, Oki golongan orang yang ada kejadian sedih dalam hidup. Pada saat itu, ibu itu dikatakan oleh dokter menderita autoimun pemphigus vulgaris yang kulit seluruhnya melepuh seperti orang habis terbakar. Jadi kalau kita pakai baju, ibu pakai baju, bajunya dilepas, kulitnya terangkat juga. Ya Allah. Kalau tidur di spray, yang bangunnya ya nempel di spray kulitnya gitu. Jadi itu penyakit yang luar biasa sih. Oke, harus cerita 16 tahun Oki pindah ke Jakarta sendirian. Karena ingin mengejar cita-cita menjadi seorang artis pada saat itu. Namun 6 bulan di Jakarta pada saat Oki usia 16 tahun pada saat itu ibu sakit sehingga ibu harus dibawa ke Jakarta dan Oki merawat ibu di Jakarta. Papa bersama adik-adik di Batam. Nah, berbulan-bulan lamanya ibu dirawat di rumah sakit, kami menyaksikan berbagai macam kematian di rumah sakit. Jadi tiba-tiba pasien depan sakaratul maut, pasien sebelah kiri udah nggak ada gitu. Jadi itu titik balik dalam kehidupan yang ya nih harus berubah nih, harus menjadi lebih baik. Setiap hari nangisnya di musola di lantai atas rumah sakit, karena nggak boleh nangis depan orang tua yang sakit kan. Nggak boleh, kita harus kuat, pura-pura kuat. Jadi menangis pada Allah dan mengatakan, ya Allah saya nggak mau apa-apa, saya cuma mau doa saya didengar olehmu supaya ibu saya sembuh ya Allah. Maka apa caranya? Oke, remaja berpikir menjadi perempuan yang solehah itu insya Allah doanya didengar oleh Allah yang ibu bisa sembuh. Jadi di rumah sakit itulah pakai jilbab. Luar biasa.
biar kita tahu yang luar biasa apa lagi nanti. Jangan Iya. kemana-mana, tetap di Tokyo Show. with PHX. Oke, masih di Talk Show with PHX. Mana perasaannya ketika dipilih oleh Allah untuk bisa hijrah? Namanya manusia pasti di awal-awal hijrah bahkan sampai seterusnya pasti tidak mudah dalam Betul. menjalankan keistiqomahan. Pada saat itu Oki di rumah sakit pakai jilbab. Oki lupa waktu itu Oki ke Jakarta udah ikut ratusan casting karena ingin jadi artis kan pada saat itu. Allah nggak kasih. Nggak pakai jilbab pada saat itu. Berjuang ke sana kemari Allah nggak kasih sama sekali. Giliran pakai jilbab, baru sehari pakai jilbab di rumah sakit tiba-tiba ditelepon, Oki udah nggak perlu casting, dapet nih. Uangnya gede, perlu kan uang untuk berobat ibunya yang di rumah sakit? Terus Oki bilang, iya saya perlu uangnya, karena ibu harusnya masuk ruang isolasi, tapi nggak ada uangnya. Jadinya papa nggak ada uang juga pada saat itu, jadi ibu ditaruh di satu kamar yang banyak sekali Bareng-bareng pasien, itu ya. bareng-bareng. Padahal ibu harus di ruang isolasi, karena orang-orang takut pada saat itu ngelihat penyakit yang Kondisi. seperti itu kan. Kemudian Oki bilang pada orang tersebut, saya sudah pakai jilbab. Kemudian orang itu mengatakan, udahlah gampang buka aja. Syuting buka, setelah syuting pakai lagi. Nggak bisa, Oki bilang. Kok gitu sih, sombong banget, belum jadi apa-apa udah belagu, belum jadi apa-apa udah banyak permintaan. Ini banyak loh yang pengen banget peran ini. Terus Oki bilang, nggak bisa, saya nggak bisa buka jilbab. Terus dia bilang, masih ingat banget tahun 2005 waktu itu, dengan jilbab kamu nggak pernah bisa jadi apa-apa, gitu katanya. Ditutuplah telepon itu, menangis Oki di musola lagi, ya Allah saya butuh uang ya Allah, ibu saya harus masuk ke ruang isolasi, saya pengen banget nih saya ke Jakarta gara-gara pengen jadi artis nih, di depan mata ditolak karena pakai jilbab baru sehari. Tapi Oki bilang saya percaya padamu ya Allah, nggak mungkin ketika ada seorang hamba yang mendekat kepadamu engkau mengabaikan, nggak mungkin ya Allah. Jadi tolong saya, tolong ibu saya, tolong kami ya Allah, hambamu yang sedang tertatih-tatih dalam keadaan sulit ini hendak menuju kepadamu. Ya singkat cerita, di air mata dan bla 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 itu semua 3 tahun. Akhirnya setelah itu ibu masih saat ini masih penyakit limfagus vulgaris namanya, tapi lebih baik. Tapi 3 tahun setelah itu Oki masuk UI pada saat itu, Oki fokus belajar agama, udah mulai kan udah pakai jilbab kan, 3 tahun pakai jilbab. Tiba-tiba adalah audisi film Ketika Cinta Bertasbih. Yang novelnya udah Oki baca setahun yang lalu. Dan Oki bilang sama Allah setelah selesai novel itu, ya Allah pengen banget ya Allah jadi wanita soleha yang kayak di buku ini. Jadikan saya wanita soleha di dunia nyata seperti di buku ini ya Allah. Siapa sangka ternyata kata orang yang ikut audisi itu ada 7.000 orang. Ya. Oki nggak pernah pilih peran utama, nggak pernah, karena sadar diri peran utama itu alim banget, solehah banget. Tiba-tiba Allah takdirkan, Oki Setiana Dewi jadi peran utama untuk film Subhanallah. Ketika Cinta Bertasbih yang booming pada saat itu. Ya. Tapi kan itu maksudnya kayak Kak Oki ya secara dibilang baru, bener-bener memang baru main film dan langsung dapat penghargaan pendatang baru terbaik ya. Nah itu Kak Oki sebenarnya punya mentor nggak sih selama Kak Oki acting? Film ini ajaib sih Kang sama Teh, karena sebelum kita syuting kita tuh udah dibilang kamu semua bukan selebriti. Bentar lagi kamu akan dikenali oleh banyak orang. Kamu itu adalah agen dakwah, menunjukkan Islam kepada banyak orang. Cara berbicara kamu harus dicontoh oleh banyak orang. Cara berbusana kamu harus menjadi contoh terbaik untuk banyak orang. Cara perbuatanmu semuanya harus menjadi contoh terbaik untuk banyak orang. Kamu itu adalah agen-agen Islam. Jadi dari awal tuh udah mindsetnya kita ini kan karantina tuh. Udah dibentuk kamu bukan selebriti. Kamu itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, yang dilihat oleh orang banyak untuk memberi contoh yang baik. Begitu kata mentor-mentor kami. Jadi perkataan belasan tahun yang lalu itu terpatri terus dalam ingatan sampai hari ini. Itu yang membuat pada akhirnya Oki juga bahagia melihat teman-teman Oki yang lain yang alumni Ketika Cinta Bertasbih, mereka masih konsisten dan istiqomah di jalan inilah, alhamdulillah. Itu luar biasa. Coba kalau pada saat itu tiba-tiba mau buka hijab segala macam, mengikuti keinginan sendiri bukan keinginan Allah. Waduh, gitu. Walaupun nggak boleh berandai-andai kata Rasul kan. Nah kalau kayak Kak Oki gitu kan, ya ibu apalagi sakitnya juga bukan sakit yang biasa gitu. Ya kalau kayak Kak Oki sendiri maksudnya sampai sekarang ke ibu tuh gimana sih? Oh ibu tuh luar biasa, Masya Allah. Jadi Oki belajar ingat mati itu dari ibu. Jadi sejak kejadian ibu sakit,
ibu itu adalah orang yang paling ingat mati. Jadi selalu standby kain kafan di lemarinya dan selalu pesan ke anak-anaknya kalau ada rezeki buat rumah, bagian rumahnya agak lapang, pintunya agak lebar untuk keranda supaya nggak susah ketika kerandanya masuk atau keluar. Jadi selalu ngingetin anak-anak akan kematian. Sama juga ketika Allah alhamdulillah memberikan nikmat lagi. Anak Oki yang keempat sekarang usianya 5 bulan. Ketika dia lahir dia di NICU 2 minggu dan dia ada kelainan genetik. Namanya manusia biasa, seorang ibu baru lahiran tahu anaknya punya kelainan genetik, itu nangis tuh di rumah sakit. Tapi ibu lagi-lagi ibu yang ngingetin, Oki, ibu tuh sakit 2005 loh, yang kita nangis-nangis banget sekeluarga tuh tahun 2005. Setelah 2005 kita happy terus sampai tahun 2021. Terus sekarang Allah kasih lagi ini. Ya udah terima aja, jalanin aja. Begitulah kehidupan, kadang ada tawa, kadang ada tangis, kadang ada senang, kadang ada sedih. Ya begitulah, nanti setelah episode kesedihan insya Allah ada lagi hikmahnya, sama seperti kejadian ibu. Begitu, jadi ibu itu sumber kekuatan, sumber inspirasi. Oke, belajar sabar, belajar tawakal kepada Allah, belajar husnuzon, prasangka baik pada takdir Allah. Nah itu ibu. Sedih kalau Ya gitu emang. iya, aku kalau bahas orang tua tuh Seru. iya sedih tahu. Ada yang mau disampaikan nggak buat ibu? Untuk ibu doain aja sih, karena ya semua anak sangat takut kalau ibu berucap sesuatu. Jadi minta kepada ibu untuk terus mendoakan Oki, Amin. mendoakan adik-adik supaya bisa terus taat, bakti sama orang tua, bisa terus sabar dan syukur dalam menghadapi semua episode kehidupan ini insya Allah. Sedih. Sedih. Nangis-nangisnya udah kemarin soalnya, sekarang udah. Iya. Kebetulan ibu saya juga lagi sakit. Oh ya Allah. Sakit apa? Baru pulang dari Garut. Baru jemput, lagi sakit, lagi manja-manjanya. Jadi mudah-mudahan obrolan barusan bisa mengingatkan. Sedih. Waduh, tinggal. Waduh. Iya, jadi banjir nggak bisa berhenti. Ya ampun, hujan. Jangan di kelas abang, aku malu. Iya. Oke, kalau gitu biar nanti Kasih kita kanebo coba dong, keringin dulu air kanebo, matanya. kanebo, banjir nih. Kita ngambil kanebo dulu. Jangan kemana-mana, tetap di E-Talk Show with Show. DHS. Oke, masih di Talk Show with DHS. Tadi Wika nangisnya luar biasa. Mungkin bukan cuma aku ya, kalau ya semua anak. AA juga kalau sampai sekarang mama sakit pasti juga sedih kan. Sedih sih emang. Soalnya apalagi kayak aku kan ya dari kecil yang nemenin tuh mama. Tenang kita terbat. Yang nemenin mama. Jadi kayaknya kalau misalkan kayak selalu dengar cerita teman-teman gitu atau orang-orang yang aku kenal tentang kedekatan sama orang tuanya, gimana orang tuanya berjuang, gimana anak-anaknya memperjuangkan orang tuanya gitu. Aku tuh terharu karena soalnya kayak aku sendiri, ya aku apapun aku lakukan gitu untuk supaya orang tua aku, mama aku hidupnya lebih baik gitu. Jadi sedih ya. Ya gitulah pokoknya. Inilah bukti bahwa alhamdulillah sampai sekarang masih banyak anak yang memperhatikan orang tua dan masih banyak orang tua yang memperhatikan anaknya. Mungkin seperti apa yang terjadi sama Sulaiman ya. Iya, jadi ini bentuk kasih sayang Allah kepada Oki. Ingat soalnya kisahnya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ketika dapat Sulaiman dan Allah anugerahi alhamdulillah kelainan genetiknya. Oke, ingat kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu bahagia terus, tiba-tiba Allah kasih penyakit kulit, Allah kasih anak-anaknya meninggal dunia, kaumnya meninggalkan, hartanya habis. Kata Nabi Ayub alaihissalam, "Anni masani yaqduru wa anta arhamur rahimin." Ya Allah, saya sakit ya Allah, tapi saya tahu ya Allah, Engkau Maha Pengasih, penyayang dari semua penyayang. Jadi dari kisah Nabi Ayub itu jadi belajar, tapi Oki belajar karena di NICU itu kan juga ngelihat teman-teman yang lain, bayi-bayi yang lain. Sampai akhirnya sekarang buat di YouTube Oki itu Pejuang NICU. Jadi Oki mengumpulkan teman-teman yang punya anak kelainan genetik. Tujuannya pertama adalah untuk saling menguatkan. Penguatan itu penting banget loh. Oki ketika sedih dikuatkan sama netizen, itu penting banget tuh. Kemudian tujuan kedua edukasi, bahwa ada loh ciptaan Allah yang seperti ini, jangan dipandang aneh-aneh gitu. Ketiga untuk menggalang donasi, karena biaya rumah sakitnya mahal banget. NICU-nya, obatnya, terapinya. Ya, Oki terharu sih waktu itu dokter mengatakan,
mungkin ibu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu alasan tertentu, kata dokter Iya. begitu. Iya. Jadi ya mungkin wallahu alam nggak tahu. Tapi Oki belajar dari berbagai macam ibu-ibu hebat di luar sana. Keren ibu-ibu yang punya anak-anak spesial. Sampai akhirnya Kak Oki juga memutuskan untuk berdakwah, itu gimana sih Kak ceritanya? Nah, itu ceritanya gara-gara jilbab panjang ini kan menarik perhatian tuh awal-awal Iya. kemunculan. Hmm. Jadi orang tanya, kenapa pakai jilbab begitu? Nah, akhirnya karena banyak banget yang nanya, udah deh Oki nulis buku. Ya. Nulis buku 1, 2, 3, akhirnya sekian buku. Dari nulis buku, pada akhirnya bedah buku kan, kemana-mana untuk bedah buku. Akhirnya keliling tuh ke lapangan tuh dari Sabang sampai Merauke untuk bedah buku yang isinya adalah betapa nikmatnya kalau kita berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, 2014 ada salah satu stasiun TV yang minta Oki untuk ngomong 5 menit aja, ngomong apa terserah deh, apa aja. Ya. Ternyata mereka senang, akhirnya dari situ teruslah setiap hari dakwah gitu. Nah di situ tuh ya mungkin orang lain nggak tahu, bener-bener belajarnya tuh luar biasa. Sehari tuh 5 jam belajar, belajar, betul-betul belajar. Nah kalau untuk materi sendiri, Kak Oki memang dari Kak Oki sendiri atau misalkan kayak dipinta materi ini Kak Oki pelajarin? Kalau untuk materi Pertama sendiri tentu gimana? harus ada guru ya. Kita nggak Oke. bisa belajar tanpa ada guru. Jadi, Oki belum pernah cerita sama siapapun. Jadi 2 tahun pertama Oki dakwah di TV itu tiap hari dipantengin sama guru. Jadi nanya sama guru. Dan setelah itu ketika selesai ceramah kan 1 jam ya live-nya. Kadang satu setengah jam lah. Setelah selesai ceramah ditelepon. Tadi revisinya begini. selalu dikoreksi. Perbaikannya ini. Jadi 2 tahun tuh dipantau. Sampai akhirnya udah bisa lepas, udah bisa jalan sendiri. Akhirnya dilepas. Terus pesan-pesan Mbak Oki nih buat anak-anak, para kaum wanita kali Iya. ya. Dari ibu, akhirnya Oki belajar bahwa nggak ada nasihat terbaik selain kematian. Kita harus membicarakan itu. Bayangkan kalau dokter mengatakan umur kita ini sampai berapa jam lagi, kita pasti nggak akan menyia-nyiakan waktu kita yang beberapa jam itu untuk Iya. kembali kepada Allah. Pasti kalau beberapa jam lagi kita tahu umur kita beberapa jam lagi, sholatnya betul, Iya. baca Qur'annya rajin, mau konflik sama orang malas. Kalau ada hutang, udahlah, udah dibebasin hutangnya misalnya gitu ya. Nggak mau konflik sama orang gitu, maunya ibadah, maunya baik sama orang, maunya mati ketemu sama Allah tuh dalam keadaan dipanggil ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pengennya tuh dipanggil dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba Allah, masuklah ke dalam syurga Allah. Kita kan ingin ending kehidupan kita begitu. Betul. Iya. Jadi orang sukses adalah orang yang hidupnya penuh manfaat kepada orang lain dan juga matinya husnul khatimah, matinya dalam keadaan baik. Kak Oki, Ya. lanjutin lagi ngobrolnya boleh nggak? Om, aku mau Ya. ngobrol lagi, mau banyak aku tanyain, tapi nggak mau di sini, mau berdua aja, boleh nggak? Ya tapi jangan ngerayu apa yang Om kasih nih. Oh. Om kasih ini buat Oh, iya, yang iya, lain. iya, Masya Allah, iya. terima Terima kasih kasih dapat ya Allah. hadiah. Ini terima kasih hadirnya ke Alhamdulillah. sini Terima kasih dan banyak. banyak manfaat yang dirasakan oleh kami semuanya. Betul. Ya Ju ya, setuju nggak? Setuju ya. Iya. Tetap di Talk Show with BHS.